Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, dan seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berbalik dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata Maria Magdalena, "Aku telah melihat Tuhan." Aku telah melihat Tuhan. Bapak Ibu, setelah kebangkitan Tuhan Yesus tidak langsung ke surga. Dia berulang-ulang menampakkan diri, kurun waktu kurang lebih ada 40 hari. Ini bertujuan apa? Supaya membuktikan bahwa memang betul-betul dia hidup. Tidak hanya kubur yang kosong, tetapi dia perlu memperlihatkan dirinya supaya menjadi kesaksian bahwa betul-betul dia bangkit. Dan menarik bahwa ada seorang perempuan yang jelas disebut Alkitab. Dia pertama kali yang berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitan Yesus, dan dia adalah Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena ini bukan fam. Sama seperti minggu kemarin saya menjelaskan, Yusuf Arimatea itu bukan fam. Arimatea itu nama tempat. Sama juga dengan Maria Magdalena. Magdalena ini bukan fam, tetapi nama tempat. Maria Magdalena artinya Maria berasal dari kampung Magdala atau Magdala. Ya. Di mana daerah ini atau kampung Magdala ini? Kampung ini terletak di sebelah barat Galilea. Nanti tanya Pak Esra sekarang Pak Esra yang sudah di Israel sana. Kalau mau bila perlu buka Google oleh. Dan nama Maria ini dicatat sebanyak Maria Magdalena ini sebanyak 15 kali. Pertemuan Yesus dengan Maria Magdalena ini, mereka berjumpa pada waktu Maria mengalami sakit, di mana Maria diikat oleh 7 roh jahat, tubuhnya dirasuki oleh roh jahat. Kalau kita membaca dalam Lukas 8 ayat 2 di sana kita menemukan ternyata
Maria Magdalena dan membebaskan dia dari 7 roh jahat yang mengikat dia. Setelah itu Maria Magdalena ini sembuh. Dia betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Kasih Maria Magdalena ini, dia betul mendukung Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di dalam pelayanan. Dan boleh dikatakan Maria Magdalena adalah orang di belakang layar pelayanan Tuhan Yesus. Dia orang yang kaya. Dia mendukung pelayanan Tuhan Yesus dengan hartanya. Dan kasih Maria Magdalena ini itu bukan hanya sekedar waktu Tuhan Yesus masih ada dalam pelayanan, tapi waktu Tuhan Yesus ada dalam penderitaan bahkan penyalibannya pun Maria selalu ada bersama dengan Yesus. Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Jadi di salib ada Maria Magdalena yang tidak pernah meninggalkan Yesus. Ini menarik. Bahwa dia merasakan kasih Tuhan waktu Tuhan melepaskan dia dari 7 jahat. Dan dia betul-betul mengasihi Tuhan Yesus tanpa apa-apa. Ini beda dengan kita. Tuhan tolong kita dalam berbagai hal. Nanti sebentar kita mengaku Tuhan terima kasih, Tuhan menolong kita. Ini memang hidup. Misalkan Tuhan menyembuhkan kita dari penderitaan yang luar biasa. Kita berkata kepada Tuhan, ini Tuhan yang hidup. Atau misalkan Tuhan meluputkan kita dari kecelakaan yang mengerikan. Kita berkata Tuhan ini yang hidup. Tapi sebentar besar. 1 minggu masih, 1 bulan masih. Masuk 1 tahun, 2 tahun. Oh, kita lupa. Bapak Ibu, tidak hanya itu, setelah dikuburkan pun Maria ada dalam kesedihannya dan dia tidak mau jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Maria ada di sana dan meratapinya. Mama bagi beberapa orang melawan rasa kecewa, melawan rasa sedih untuk orang yang kita kasihi. Pasti bukan satu perkara yang mudah, bukan? Biasanya kalau kekecewaan itu datang dalam hidup kita, kekecewaan itu bisa membawa perubahan. Bisa membawa perubahan positif, tapi juga bisa membawa perubahan negatif. Bisa tangkap yang memaksudkan itu. Ketika seseorang diliputi dengan perasaan kecewa, kadang-kadang ada perubahan dalam hidup. Saking kecewanya biar sudah. Memang ikut Tuhan itu sama-sama. Ada orang yang dalam masa-masa sulitnya, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu betapa keberadaan, Tuhan tahu betapa kekurangan, Tuhan tahu betapa hidup. Tapi karena Tuhan tidak menolong beta, beta tunggu Tuhan tidak jawab beta. Tuhan, jangan rasa. Tapi ada orang yang membawa kekecewaan membawa dia pada perubahan yang positif. Di mana ketika dia mengalami kekecewaan, dia memiliki pikiran yang baik. Dia lalu melihat ini bentuk kasih sayang Tuhan dalam hidup. Sebenarnya Maria juga seperti itu. Waktu dia mengalami kesedihan, di mana Tuhan Yesus mati, sudah tidak hanya mati lagi, dia sekarang mengalami satu kenyataan bahwa kubur Tuhan Yesus itu kosong. Ya. Tapi sebelum dia menghadapi kenyataan ini, bahwa Yesus sudah dikuburkan, pagi-pagi sekali Alkitab bilang Maria bersama perempuan-perempuan yang lain, itu mereka yang pagi-pagi sudah ke kubur Yesus. Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yohanes 20
ada di kubur Yesus, Maria sudah ada di sana. Dan di kuburan itulah dia menjadi orang pertama yang berjumpa dengan Tuhan. Dan Maria adalah seorang perempuan yang menjadi saksi pertama atas kebaikannya. Dan menurut saya ini sesuatu yang menggelikan. Kenapa? Karena perempuan tidak dipercaya waktu dia memberi kesaksian. Budaya Yahudi, perempuan sonde ngomong di muka umum. Perempuan sudah masuk hitung. Bahwa Tuhan justru menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu sebabnya dalam Lukas 24 ayat 1 ketika Maria memberi kesaksian, apa yang dipikirkan? Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan. Kenapa mereka tidak percaya kepada perempuan yang kasih tahu dalam Tuhan Yesus baptis? Memang budaya itu perempuan saudara berbohong, apalagi memberikan kesaksian. Tidak seperti. Tapi benar bahwa justru saksi utama waktu Tuhan Yesus bangkit adalah orang yang tidak masuk itu. Tapi pertanyaannya memang apakah Maria Magdalena yang pertama kali dijumpai oleh Tuhan Yesus? Itu pertanyaan. Kalau kita berpikir secara logika dan manusiawi, harusnya Tuhan cari orang-orang yang membenci dia, loh. Tapi ini tidak. Justru orang yang tidak masuk hitungan itulah yang Tuhan pertama kali menampakkan diri kepadanya. Saya bisa ambil beberapa hal, dua hal. Yang pertama, mungkin karena ketangguhan dan kesungguhan kasih sayang Maria Magdalena kepada Yesus. Jadi saya sampaikan bahwa murid-murid tidak dekat waktu Tuhan Yesus disalib, kecuali Yohanes. Semua hilang entah kemana. Tapi Maria Magdalena ada di sana. Kita belajar dua orang yang hebat pemuka agama, Yusuf Arimatea dan Nikodemus pun baru muncul setelah Tuhan Yesus. Tapi lihatlah bahwa seorang perempuan yang tangguh karena kasih sayangnya kepada Tuhan Yesus tidak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang. Itu sebabnya dijelaskan kepada kita ayat 10, ayat 11. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yang lain pulang. Kalau kita baca kebangkitan Yesus dalam mereka sudah melihat waktu itu kubur kosong. Mereka yang lain pulang. Mereka pulang, tetapi di sana dikatakan dalam ayat 11, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur. Ini kasih sayang yang Maria tunjukkan. Lain pula dia tetap tinggal dan menangis. Betul-betul Maria ada di sini. Ada seorang anonim, dia berkata begini, di mana ada kasih yang sejati terhadap Kristus, di situ ada kesetiaan yang teguh kepadanya dan tekad hati yang bulat untuk terus melekat kepadanya. Setuju sekali dengan kata-kata ini. Di mana ada kasih yang sejati terhadap Kristus, di situ ada kesetiaan dan teguh kepadanya. Amin. Orang mengasihi Tuhan Yesus, dia tetap setia. Itu sebabnya orang yang akan laku, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi dia bukan ikut Tuhan Yesus saat senang saja, tapi
Tapi dalam penderitaan sekalipun tetap ikut Tuhan. Di mana ada kasih sejati. Dan orang yang setia kepada Tuhan Yesus, itulah orang-orang yang memiliki kasih sejati terhadap Tuhan Yesus. Seperti Maria Magdalena, dia tinggal dan menangis, dan air matanya berbicara dengan lantang. Kasih sayangnya terhadap Tuhan. Matius Henry berkata, orang-orang yang telah kehilangan Kristus mempunyai alasan untuk menangis. Ia menangis bila mengingat penderitaan-penderitaannya yang begitu pahit. Ia menangis untuk kematiannya dan untuk kehilangan yang diderita olehnya, oleh teman-temannya dan oleh bangsa karena kematiannya. Ia menangis bila membayangkan ia harus pulang ke tanahnya. Menangis karena sekarang ia tidak mendapati umatnya. Ya, jadi menurut Matius Henry, Maria memang punya alasan untuk menangis karena mengingat kasih Tuhan begitu luar biasa. Dia menangis membayangkan penderitaan yang mata kepalanya lihat sendiri apa yang dialami Yesus. Sekarang dia harus mengalami satu kenyataan bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Ini luar biasa. Mungkin sambil menangis dia pun melihat itu kain kafan. Sambil menangis begitu dia di dalam bungkus itu, jangan sampai sembunyi di sebelah mana. Ya dong. Contoh sama kayak kehilangan barang emas. Pernah Bajit kehilangan barang emas. Dia sasapu bawa itu jalan daun-daun dan mencari harta berharganya. Toh sudah kita muncul. Beta juga membayangkan si Maria Magdalena seperti itu. Saking cintanya kepada Tuhan yang tinggal berpikir, dia menangis dan mencari kira-kira di mana ditaruhnya. Tangisannya tidak menghalangi dia untuk mencari. Tiba-tiba malaikat berdiri di situ. Dia tanya, kalau lu yang ambil itu mayat, kasih pulang, kasih pulang. Tuhan Yesus ini. Ya. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi ini membuktikan Maria sungguh mengasihi Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah membebaskan dia. Lukas 8 ayat 22 saya membacakan kepada kita, dan juga beberapa perempuan yang telah sembuh dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ini membuat dia betul-betul mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menambah Maria, dia yang harus berjumpa dengan Tuhan mereka. Setelah itu keteguhan kepada Tuhan Yesus. Tapi memang betul-betul dia merasakan kasih sayang yang tulus dari Tuhan Yesus. Orang yang merasakan kasih sayang Tuhan pasti memiliki kasih yang kudus kepada Dia, kasih yang tulus kepada Dia. Pertanyaan yang mendasar bagi kita pada hari ini, apakah hari ini ketika kita merasa kecewa atau kesedihan itu muncul, adakah hal itu menghancurkan, adakah hal itu meruntuhkan, adakah hal itu menghilangkan jejak-jejak kasih Tuhan dalam hidup kita? Wow, hari-hari ini Bapak Ibu, orang kalau mengalami penderitaan, dia lalu melupakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup. Mungkin dia berpikir satu tantangan belum habis, satu muncul. Dia lalu lupa bahwa Tuhan ada bersama. Kalau hari ini kita merasa mengalami penderitaan apapun itu, dan kita lalu lupa bahwa Tuhan ada dekat dengan kita, jangan heran kita di mata Tuhan. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, kesedihan dia, kekecewaan dia tidak pernah meruntuhkan, tidak pernah menghancurkan, apalagi menghilangkan jejak-jejak kasih Tuhan yang dia rasakan dalam hidup ini. Tetap
dia merasakan seperti apa yang dihadapi oleh Maria. Mattheus lagi mengatakan begini, orang-orang yang memiliki kasih sayang sejati terhadap Kristus pasti merasakan penderitaan yang sangat besar apabila mereka kehilangan tanda-tanda kehidupan dari kasihnya di dalam jiwa mereka, atau kehilangan kesempatan kehidupan untuk bercakap-cakap dengan dia dan untuk memberinya penghormatan di dalam ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sesuatu yang benar bagi kita. Ketika Maria mencari mayat Yesus yang hilang, karena Maria tahu bahwa mayat itu adalah sesuatu yang berharga baginya. Tapi sekarang yang Maria temukan bukan lagi mayat, tetapi Yesus itu sendiri. Satu sukacita yang luar biasa, sebab yang dia cari adalah mayat, tapi sekarang yang berdiri di depan dia bukan lagi mayat, tetapi sosok yang dia rindukan, sosok yang dia kasihi. Yesus berdiri dan Yesus sabarnya, ibu mengapa ibu menangis. Saya membayangkan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Waktu Tuhan Yesus bilang, ibu siapa yang engkau cari? Dia pasti melihat dia ini orang ini. Loh, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Pulpit komentar mengatakan begini. Yesus berkata kepadanya dalam kata-kata dari malaikat, ibu mengapa engkau menangis? Ini adalah kata-kata pertama dari Yesus yang mati. Kata-kata itu merupakan perubahan penggenapan dari janji ilahi untuk menghapus air mata dari wajah. Kata-kata pertama yang diucapkan oleh Yesus, dan inilah kata-kata ilahi sebagai sebuah penggenapan. Ini luar biasa, Bapak. Kita mengamini bahwa suatu saat nanti kita berjumpa dengan Tuhan sudah tidak ada lagi air mata. Dan benar seperti apa yang kita katakan, bahwa ini penggenapan ilahi yang akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, setiap air mata akan dihapuskan. Karena apa? Sudah tidak ada lagi penderitaan yang membuat kita menangis. Kalau hari-hari ini kita menangis di bumi ini, ingat Tuhan akan menghapusnya bagi kita. Wahyu 7 ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menyebelah mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata mereka. Siapa yang hapus air mata? Allah akan menghapus air mata. Itu berarti benar bahwa kita pada waktunya nanti saat berjumpa dengan Tuhan sudah tidak ada lagi air mata. Dia menghapusnya. Amin. Amin. Kalau saat ini engkau sedang menangis karena banyaknya dosa yang sedang dirangkum, engkau menangis karena serangan setan bertubi-tubi, engkau menangis karena kekurangan, engkau menangis karena apapun itu, penderitaan yang lain. Ingat, ada satu pribadi yang tunggu kamu dan dia akan hapus air mata. Sehingga kau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Dia akan menghapus. Wahyu 21 ayat 4, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi mereka buat merata tangis atau duka cita, sehingga segala sesuatu yang lama itu benar. Wah, ini luar biasa. Maukah kita menikmati kasih sayang Tuhan? Maukah kita merasakan bagaimana Tuhan menghapus? Saya membayangkan begini, waktu beta sedih, orang yang beta kasih, orang yang beta cintai datang ke beta dan keluarga beta. Aman-aman, kamu pasti melewati itu. Tapi waktu kita merenungkan ini, bahwa orang yang datang melulu dan menghapus air mata ini bukan manusia, tetapi dia sendiri. Menghapus air mata ini, mengertikan dengan sukacita yang tidak ada.
Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dilanjutkan Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya bertanya kepada dia, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria belum tahu siapa dia. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang, "Maria," suara itu menggentarkan hatinya, sehingga Yesus langsung mengenal suara itu. Yesus langsung mengenal siapa yang panggil namanya. Itu sebabnya Maria lalu berpaling dan berkata kepada dalam bahasa Ibrani, yaitu Rabuni, yang artinya guru. Bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa. Betapa cepatnya Maria menyadari suara itu. Maria menoleh ketika Tuhan Yesus berkata, "Maria." Langsung dia kenal. Sehingga Maria langsung menyebutnya dengan Rabuni, sebuah gelar kehormatan untuk guru yang mengajar kepada dia. Ya Tuhan, itu Engkau. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebelum mengalami penderitaan, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah gembala yang baik dan domba mengenal suaranya. Domba mengenal suaranya di dalam Yohanes 10 itu. Dan terbukti bahwa Maria adalah domba yang sangat kenal suara gembala. Apakah kita di sini kenal suara Tuhan? Baik, itu waktu kan Tuhan Yesus yang dipanggil langsung Maria. Ya toh? Tapi sekarang yang panggil kita kan bukan Tuhan. Bodoh amat. Mungkin kita berpikir seperti ini. Maria kenal suara Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga pasti peka terhadap suara Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita mengasihi Tuhan, kita pasti peka dengan suara Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai firman-Nya. Tuhan bisa pakai orang lain untuk memanggil kita. Dan maukah kita peka bahwa itu suara Tuhan dalam hidup kita? Dilanjutkan bagaimana bahwa Tuhan lalu memberikan larangan kepada Maria, tapi juga Tuhan memberikan perintah. Larangannya di situ dalam ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya, "Jangan pegang aku." Tapi pada murid yang lain, misalkan Thomas, Tuhan Yesus bilang begini, "Hei Thomas, kamu lutut tangan. Kalau tahu itu pegang ke sana. Pegang ke sana. Pegang dong." Untuk Maria Magdalena bilang jangan pegang. Atau dalam terjemahannya bilang jangan sentuh. Tapi untuk Thomas, Tuhan bilang tahu. Mari tahu supaya kita benar. Banyak penafsir setuju bahwa bukan maksudnya Maria hanya karena sentuh lalu Tuhan Yesus tidak mau, tapi Maria mau menahan dia. Ini dia sudah ketemu di kumpulan berhala, jadi Maria tahan dia. Jangan lagi sama Tuhan. Beta musuh kalian kira-kira tak kau bahas seperti itu. Tuhan beta selalu pisah lagi dengan Tuhan. Dia betul-betul menahan Tuhan. Kerinduan hatinya dia mau tahan. Ini beta memilih. Ini beta harta paling berharga. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini. Jangan pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan juga Bapa-Mu dan kepada Allah-Ku dan kepada Allah. Nah, Bapak-Bapak saudara-saudara perhatikan di sini bahwa ada larangan supaya kalian tidak menahan Yesus, tapi yang kedua Tuhan Yesus sudah berikan perintah kepada kalian. Perintahnya apa? Perintahnya supaya pergi kepada saudara-saudara dan katakan kepada mereka apa yang sudah kamu lihat. Dan selanjutnya Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku
telah melihat Tuhan. Ini kata-kata yang sangat penting. Aku telah melihat Dia. Yang kamu percaya atau tidak percaya, aku sudah melihat Tuhan. Ayat yang ke-8. Aku telah melihat Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mungkin tidak seperti Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi di dalam iman kita melihat dan merasakan kehadiran. Di dalam iman kita berjumpa dengan Dia setiap saat dan setiap waktu. Waktu kita bertemu diri di hadapan Tuhan, memanggil namanya di dalam doa-doa, Dia ada. Waktu kita membaca dan merenungkan firman-Nya, Dia sedang berbicara dengan kita. Tapi yang menarik, hari-hari ini orang sudah tidak mau mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Orang mau mendengar suara Tuhan kalau doa dan Tuhan bilang apa. Betul saudara, kenyataan. Tuhan bilang apa? Tapi kalau Tuhan bilang apa melalui firman Tuhan, itu sudah pakai. Tapi kalau orang lain yang bilang Tuhan bilang apa? Tapi percayalah sama katakan di sini bahwa orang yang berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, dia melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan. Waktu dia membaca firman Tuhan, dia melihat Tuhan. Waktu dia membaca firman Tuhan, dia tahu Tuhan larang dia apa. Dan juga dia tahu Tuhan perintahkan dia apa untuk dia lakukan. Itu sebabnya nasib kita tadi. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita mau tumbuh? Bagaimana kita melihat firman Tuhan? Kalau kita mendengar firman Tuhan sama dengan jujur ya Bapak Ibu, beta ini paling berisik. Waktu kita berdoa, misalkan beta beribadah di rumah Bapak Doni, waktu pemerintahan Bapak Doni sendiri tidak duduk dengar firman. Dia keluar kasih di lain. Itu sangat risih sekali. Padahal yang terpenting adalah firman Tuhan. Kita tersinggung dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak mau duduk dengar firman Tuhan. Kalau kita punya anak kecil sedapat mungkin tunggu untuk hal lain, apalagi saat mendengar firman Tuhan. Harus duduk sopan dengan firman Tuhan, karena itu akan melihat Tuhan dari firman yang didengar. Coba lihat hari-hari ini, setan bekerja luar biasa. Waktu dengar firman Tuhan, banyak yang menyanyi. Waktu dengar firman Tuhan, banyak yang bercerita. Waktu dengar firman Tuhan, banyak yang mengalami kebosanan. Maka mereka tidak pernah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan dalam firman-Nya. Aku telah melihat Tuhan melalui karya alam semesta ini. Aku telah melihat Tuhan melalui kasih sayang-Nya dalam hidup ini. Maukah kita melihat Tuhan setiap saat dan setiap waktu? Kalau mau, datang kepada-Nya dalam doa dan juga dalam firman. Tuhan yang berkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Puji nama Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Maria Magdalena dengan sukacita berjumpa bersama dengan Tuhan waktu kebangkitan. Kami juga belajar